buku Curtis Johnson ya. Saya cek sudah banyak, sudah sebagian besar sudah mengumpulkan ya, sudah mengumpulkan semuanya. Oke, silakan sekarang kita bahas bersama-sama aja ya. Siapa yang mau share tugasnya? Karena ada 10 kelompok ya. Silakan. Siapa duluan? Mau ambil soal nomor berapa? Silakan kita bahas bersama-sama. Atau mungkin ya sudah mengerjakan tapi masih bingung, bisa juga dibahas di sini. Ya silakan. Atau sudah bisa semua? Apa suara saya dengar, Pak? Ya, benar. Saya masih bingung itu, Pak, dengan nomor 38-nya, Pak. Soal untuk merangkainya gimana. Kan kemarin tuh setelah menghitung signal persamaan signal conditioningnya bisa. Cuman saat merangkai ke itu ke CW-nya agak susah, Pak. Itu gimana, Pak? Itu cara merangkai. Oke. Coba sekarang kita bahas rangkaian secara teorinya ya. Silakan coba dibuka lagi Sultan. Kita cek dulu apakah sudah benar. Nanti kita bahas untuk mengubahnya ke dalam simulasi sirkuit wizard ya, bagaimana. Di-share, Pak. Ya, silakan di-share. Benar, Pak. Saya download dari Classroom. Dari 25 ohm sampai 1,5 kilo ohm. Kemudian di sini minta mendesain ya, desain sebuah sinyal conditioning ya, yang menghasilkan tegangan dari minus 2 sampai 2 volt. Kemudian di sini ada mode dissipation in sensor must keep below 2,5 miliwatt. Jadi arusnya nanti berhubungan dengan arus ya. Arus yang mengalir nanti maksimal bisa menghasilkan daya 2,5 miliwatt berhubungan dengan dayanya. Pak. Ya, silakan dijelaskan. Jadi karena dan itu yang bervariasi bukanlah voltasenya ya, Pak, tapi resistansinya yang bervariasi. Jadi makanya di persamaan signal conditioningnya itu pakai M kali R, di mana R itu nanti adalah R maksimum dan R minimum. Terus dibuat persamaan yang minimum yang pakai min 2, yang keluarannya min 2, sama yang maksimum yang keluarannya 2. Terus sudah dirangkai seperti ini, kita eliminasi untuk mencari nilai M-nya. Nah, nilai M-nya nanti ketemu sekitar 1,7 kalau bakat min 4. Itu rada kumpulan sih, Pak. Soalnya angkanya rada ya begitu lah, Pak. Terus ketemu udah ketemu M-nya, langsung kita cari V0-nya. Ya pakai substitusi yang dari M tadi ke persamaan. Kebetulan ini persamaan yang minimum. Pakai min 2. Udah di substitusi, terus kita nemu V0-nya. V0-nya sebesar 2,255.
Nah, terus tadi kan diketahui daya disipasinya itu nggak boleh lebih dari 2,5 miliwatt, Mbak. Mas below 2.5 miliwatt. Jadi kita harus cari Imax-nya. Carinya pakai P sama dengan IR, P kuadrat kali R. Pakai rumus yang hukum Kirchhoff biasa itu Pak, yang tentang daya. Ya. Terus udah pakai akar ini, powernya 2,5 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat min 3 dibagi R ininya. R saat kondisi maksimumnya. Kalau R kondisi maksimum berarti itu ketika R-nya lagi minimum, Pak. Jadi karena daya itu berbanding voltase, kan P kan harusnya P kali I kan, Pak. Dan P itu berbanding terbalik dengan R. Jadi ketika P-nya max, R-nya itu justru minimum. Jadi pakai yang 15.500. Terus ketemunya 1,29 ini miliampere. Nah, terus kemarin ini yang merangkai itu, yang coba merangkai itu Mas Bayu. Mas Bayu kemarin lihat di YouTube, terus diskusi di grup di grup kelompok kami. Justru saya masih belum ngerangkainya. Mas Bayu kemarin sudah bisa, cuman katanya Mas Bayu itu saat itu rangkaiannya resistornya dirubah ke yang 25, outputnya jadi nggak karuan, Pak. Tapi ini sudah ada outputnya, yang satunya min 1,92, terus yang ini 2,06. Kemarin Mas Bayu yang ngerangkai. Itu op-amp-nya sudah dikasih power supply belum? Belum kayak ya, dihubungkan dengan positif dan negatif. Belum Pak ini, Pak. Nah, itu yang bikin outputnya tidak valid, karena kita belum berikan satu daya di dua kaki yang itu harusnya dikasih satu daya, seperti yang saya contohkan kemarin ya. Jadi ini yang bikin bingung. Jadi outputnya nggak pas. Oke, sebelum masuk ke simulasinya, coba jawaban di atasnya dulu. Saya koreksi ya. Ya, jadi di sini karena inputnya berubah hambatan ya, perubahan hambatan. Jadi sedangkan op-amp itu biasanya dia akan menguatkan tegangan kan ya. Nah, sebenarnya di sini ada step-stepnya. Jadi pertama adalah mengubah dari hambatan atau impedans menjadi tegangan. Dengan rangkaian apa kira-kira? Itu Pak, yang mengubah tegangan jadi arus, atau sebaliknya itu Pak. Oke, nggak sebelum itu. Sebenarnya kita bisa menggunakan rangkaian bridge. Ya, silakan ada yang menjawab teman yang lainnya. Itu Pak, mungkin jembatan Wheatstone Pak. Ya, jembatan Wheatstone atau simple voltage divider ya. Jadi kita bisa menggunakan voltage divider atau Wheatstone, jembatan Wheatstone. Nah, di sini mungkin yang miss-nya, di sini belum ada rangkaian pengubah dari resistan atau impedans ke tegangan. Sehingga seharusnya di sini sebelum dihitung M-nya berapa, ini R-nya ini harusnya berupa V, tegangan V in, bukan R. Jadi kita buat dulu rangkaian bisa voltage divider, bisa jembatan Wheatstone ya. Kemudian baru output jembatan Wheatstone kita kuatkan ya, sehingga nanti hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, yaitu -2 sampai 2 volt. Itu mungkin di sini masih kurang tepat dalam alur menjawabnya. Mungkin ada yang sudah menggunakan pengubah tegangan menuju ke hambatan menuju ke tegangan. Terima kasih Sultan ya. Coba nanti kita bahas yang versi yang menggunakan Wheatstone atau divider, voltage divider. Baik Pak. Saya stop share dulu ya. Ya, silakan. Terima kasih. Saya kerja menggunakan Wheatstone Pak, tapi bukan nomor 38 Pak.
Yang nomor Saya 38. Pak menggunakan jembatan. Ya silakan Muhammad Adim ya, Muhammad Adim. Yang nomor 38 dulu kita bahas. Ya Pak, sebentar saya izin untuk memunculkan tanya. Izin share screen ya Pak? Iya. Jadi kan sebelum kita masuk ke OPM itu, jadi sebelum kita masuk ke OPM kan ada sensor outputnya itu kan karena dia itu bentuknya resistansi, maka kita harus ubah dulu jadi tegangan. Nah, saya berpikirnya pakai jembatan Wheatstone jadinya sebelum kita masuk ke OPM. Nah kan di sini saya yang bagian yang masih ragu itu pemilihan ini Pak, pemilihan tegangan yang digunakan untuk Wheatstone sama resistornya di sini. Mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan Pak. Kira-kira apakah kalau saya pilih tegangannya misal yang di Wheatstone itu yang masuk 5 volt, lalu tegangan yang lainnya itu misal terserah saya pilih 10 misalnya gitu, kira-kira nggak ada permasalahan kan ya Pak ya? Oke, di sini 5. Nggak ada masalah. 5, 10, 12 nggak masalah. Ya Pak, jadi kan saya set itu pembuat nolnya itu di 25 kilo ohm, jadi R1-nya itu nanti 4 kilo ohm. Lalu kita cari perbedaan tegangan di Vin pada saat RW-nya 1,5 kilo ohm. Nah ini di sini saya kerjakan di sini, lalu setelah kita dapatkan ini Vin di jembatan Wheatstone itu 2,92 volt. Nah saya berpikir itu kalau misal tegangan yang dihasilkan itu kan dari 0 sampai 2,92. Nah, itu nanti kita amplify menjadi 4 Vout di Vout-nya. Jadi G-nya itu 4 dibagi 2,92 sama dengan 1,37. Kenapa saya milih 4 Vout-nya? Karena menurut saya kan yang diminta itu tegangannya min 2 sama plus 2. Selisihnya itu kan 4 ya. Jadi biar gampang, saya milihnya Vout-nya itu range-nya dari 0 sampai 4. Jadi ketika sudah saya perbesar tegangannya, baru nanti saya geser. Jadi dari 0,4 ke min 2 plus 2. Nah, terus selanjutnya dari rumus itu, rumus P sama dengan V kali I, itu nanti kita cari arus maksimum yang dapat masuk ke OPM dari persamaan ini. Nah, kemudian setelah dapat arus maksimum, kita bisa menentukan resistor yang dipakai untuk membatasi arus RI. Nah, kemudian setelah kita tahu RI-nya, kita dapat menentukan RF. Ya. Selanjutnya saya coba buka circuit wizard dulu.
Share screen. Nah, tadi itu kan sudah kita dapatkan V-in-nya itu sebesar 2,92 volt. Nah, kemudian kita rangkaian op-amp yang pertama. Ada, Dim. Bapaknya, halo? Bapaknya lost contact, Dim. Oh iya. Ditunggu dah. Gak ada. Kemudian Ya, maaf terputus ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Ya. Ya, Pak, mungkin bisa saya lanjutkan. Jadi penjelasan saya tentang sirkuitnya. Nah, karena itu sudah kita dapatkan kalau misal tegangan maksimumnya yang masuk ke op-amp-nya itu kan 2,92. Nah, terus saya pasang di sini variabel inputnya. Nah, terus kan itu tadi sudah ditentukan RI-nya itu sebesar 3,4 kilo, terus RF-nya 4,6 kilo. Nah, terus kita dapatkan di sini tegangan di V-out op-amp satunya itu sebesar min 4 volt. Nah, ini kan masih belum sesuai ya yang sama yang ditentukan di soal. Kita butuh op-amp lagi untuk menyesuaikan. Jadi di sini saya menggunakan op-amp summing inverting karena yang diminta itu min 2 sampai plus 2. Jadi saya kurangi tegangannya itu saya kurangi 2 volt. Ditambah ya maksudnya ini adder ya. Ya sebenarnya ditambah, Pak. Cuman karena ini tegangannya kan negatif. Jadi ya jadi negatif 4 ditambah 2. Nah, jadi tegangan yang keluar di sini jadi 2 volt gitu. Inputnya 0 volt. Coba digeser. Sebentar. Nah, ini ketika inputnya maksimum ya 2,92, maka outputnya di sini di ujung yang op-amp 2 itu plus 2, sedangkan kalau misal saya turunkan jadi 0, maka outputnya menjadi min 2. Oke. Ya. Oke, ini salah satu alternatif ya dalam membuat signal conditioning.
Muhammad Ade menggunakan rangkaian bridge ya. Jadi sebelum masuk ke op-amp, ini menggunakan rangkaian Redstone ya, atau jembatan Redstone. Jadi kemudian baru di multiplying ya, atau dikuatkan dengan amplifier. Di sini inverting amplifier ya, sehingga awalnya positif jadi negatif. Kemudian karena hasilnya dari 0 sampai minus 4, dari situ ini menggunakan persamaan non-inverting adder ya, sehingga minus 4 dikurangi 2, jadi turun ke minus 2 ya. Jadi nanti range-nya itu gain-nya 1 ya, gain-nya 1, sehingga output-nya hanya dikali 1, hanya di shifting saja sifatnya, shifting ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-temannya? Atau Adim? Udah sih Pak. Jadi pertanyaan saya itu tadi Pak, tentang pemilihan resistor yang buat jembatan Wheatstone tadi itu, sama tegangan yang digunakan gitu. Itu tidak masalah nih. Sebenarnya mungkin ya ada praktisnya, best praktisnya, cuma kita sini nggak sampai membahas sampai benar-benar secara elektronika itu apakah sesuai atau tidak, tapi secara logika kita sudah benar, nggak masalah. Di sini kita bahas logikanya saja. Baik Pak, terima kasih. Oke, mungkin teman yang lainnya ada yang menanggapi jawabannya Adim, ada yang bingung kenapa pakai itu bisa dibahas. Pak, Pak, mau bertanya Pak. Hmm. Ini terkait yang power supply di amplifiernya sih Pak. Itu nilai inputannya bebas kan Pak? Untuk power supply-nya? Iya, power supply di amplifier. Power supply di sini kita sesuaikan dengan output yang kita ingin, output inputnya. Misalkan nilai inputnya itu plus minus 5 volt, kemudian outputnya juga plus minus 5 volt. Berarti kita pilih power supply yang nilainya plus minus juga di atasnya range outputnya tadi ya. Jadi kalau misalkan tadi plus 5 volt, berarti kita minimal ya jangan 5 volt, ya 9 volt atau 12 volt tidak masalah untuk power supply-nya. Seperti itu ya Sultan ya. Jadi Sultan tadi kurangnya kalau misalkan dalam simulasi, kenapa outputnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalkan dia harus gain-nya 5 kali atau gain-nya 10 kali, tapi kalau misalkan kita tidak berikan power supply, dia tidak bisa bekerja sesuai yang kita harapkan. Seperti itu ya Sultan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Atau punya versi yang lainnya? Punya jawaban versi lainnya yang menggunakan voltage divider? Atau masih dari sini ada yang masih bingung kenapa kok menggunakan ini, bagaimana perhitungannya? Mau nanya Pak? Saya masih agak bingung kenapa pakai Wheatstone-nya tadi Pak. Oke, coba tolong di-share lagi yang rangkaian Wheatstone-nya. Ya Pak, sebentar Pak. Oke, jadi kenapa alasannya kita harus menggunakan Wheatstone? Karena di sini sensor output masih berupa perubahan hambatan. Sedangkan op-amp di sini yang kita kuatkan adalah arus atau berupa tegangan. Jadi di sini kita harus menambahkan null conditioning ya, yaitu kemarin di awal kita bahas rangkaian yang bisa mengubah impedance yang kemudian outputnya berupa tegangan, yaitu Wheatstone atau voltage divider. Oke, ya Farhan gimana bingung? Baik Pak, sudah Pak. Oke. Ini versi yang menggunakan Wheatstone. Ada yang menggunakan versi yang lainnya?
Kalau tidak ada, ini saya coba bukakan yang punya saya. Terima kasih Adim ya, Muhammad Ya, Pak. Adim. Ya, saya izin stop share, Pak. Ya. Oke. Oh, punya saya juga Watson juga ternyata. Oke, ini saya share yang punya hasil dari yang pernah saya buat ya. Oke, jadi di sini sedikit beda dengan versinya Adim tadi ya, Muhammad Adim. Ini saya menggunakan kombinasi di sini kecepatan Weston ya, di sini 1,5 kilo ohm, 1,5, 1,5. Kemudian di sini saya gunakan variasi ya, variabel VR. Jadi yang awalnya tadi kan dari berapa, 1,5 sampai 25 kilo ohm ya. Jadi yang blok pertama ini, yang satu blok ini adalah rangkaian Whetstone-nya ya. Kemudian sensornya itu adalah yang bagian ini. Ini adalah output sensor. Di sini kenapa saya berikan titik? Karena range-nya tadi ya 1,5 kilo ohm. Oke. Jadi karena tadi di soal tadi adalah di sini range-nya 25 sampai 1,5 kilo ohm ya, variabel. Maka saya bisa menambahkan sebuah variabel resistor. Jadi batasnya dari 1,5, kemudian saya gunakan VR di sini, variabel resistor, yang value maksimumnya adalah 23,5 ya. Ini kalau misalkan kita simulasikan. Jadi nanti kita bisa atur berapa nilai potensionya di sini. Oke, kemudian dari sini lebih lengkapnya kalau kemarin kita harus menambahkan voltage follower ya. Nah, ini saya tambahkan voltage follower. Ada 2 voltage follower untuk ini dari input VA dan VB-nya ya. Ini kita sambungkan ke voltage follower dulu biar tidak mengganggu sebagai buffer atau sebagai pembatas ya antara rangkaian sensor dengan rangkaian yang sisi kanan atau op-amp-nya. Setelah di sini maka ini saya coba tes. Oke, jadi output dari si ini ketika misalkan di sini V-nya kan totalnya kan 25 kilo ohm ya. Ketika ini tambah ini kan kalau 23,5 tambah setengah jadi 25 ya R-nya di sini. Di sini V-in-nya adalah 8, delta V-nya jadi 3,98 ya. Kemudian kalau saya ubah, ini turun dia menjadi sekitar 1,5 milivolt. Kemudian dari sini, ini saya kuatkan di sini hanya sekali karena kebetulan di sini ketika saya buat dia otomatis delta V-nya bisa sampai 4 volt ya di sini. Jadi ketika nilainya ini R-nya 0 atau 1,5 kilo ohm, dia minus 1,5 milivolt. Kemudian ketika maksimum dia nilainya minus 4 volt. Oke, jadi sini
saya langsung gunakan ini, kemudian saya cek di sini ya, saya cek di sini. Ini saya hanya menggunakan differential amplifier ya, sehingga di sini outputnya tetap 3,98 volt ketika R-nya 23. Kemudian ketika saya turunkan jadi 0, maka di sini outputnya jadi 3,37 mV, sekitar 0 ya. Kemudian baru setelah ini saya berikan kalau Adim tadi menggunakan apa namanya summing atau summing amplifier ya, summing amplifier untuk non inverting. Di sini saya menggunakan rangkaian subtraktor ya, atau differential amplifier juga sama dengan yang ini tadi. Cuma di sini gainnya 0, di sini saya geser ya. Ini jadi di sini kan tadi outputnya positif semua ya. Kemudian di sini saya kurangi dengan 2 volt. Jadi kalau misalkan nanti di sini outputnya di sini 0 atau minim 3,37, maka output di sini jadi 1,99. Kemudian ketika ini saya ubah jadi maksimum, maka nilai outputnya jadi 1,99 volt. Ya, masih mendekati. Oke, jadi bisa dibuat seperti ini sebenarnya. Jawabannya bisa macam-macam ya. Nggak hanya satu model dalam merangkai signal conditioning. Jadi banyak cara. Ya, ada yang ditanyakan? Bapak permisi, Pak. Itu kok ada VR1 sebesar 23,6 itu gimana? Saya sebenarnya masih kurang paham untuk penggunaan tools kayak VR itu yang ada panahnya itu, Pak. Ini ya? Iya. Oke, VR ini adalah variabel resistor ya. Jadi kalau misalkan nanti input ini pengganti input tadi, pengganti sensor input ya. Jadi karena tadi sensor inputnya itu dia bervariasi dari 25 ke 1,5 ya. Jadi sebenarnya totalnya di sini kan 25 kilo ohm ya, 23,5 tambah 1,5 jadi 25 ya maksimumnya. Kemudian ini ketika R-nya di sini 0, ketika R-nya 0, otomatis nilai hambatan ini kan jadi 1,5 kilo ohm ya. Jadi tadi saya ingin menggambarkan input sensor yang nilainya 25 kilo ohm sampai 1,5 kilo ohm. Jadi seperti ini. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita gunakan ya. VR itu dalam aslinya gambarnya potensiometer itu ada 3 buah kaki. Oke, jadi VR itu gambarnya seperti ini ya, ini real potentiometer. Jadi kalau kita lihat dia punya 3 buah kaki. Oke, 3 buah kaki di mana modelnya seperti ini. Jadi yang hambatan tetap, jadinya kaki ujung dengan ujung ini hambatannya tetap. Kalau misalkan tadi saya pilih 23,5 kilo ohm, berarti hambatan kakinya ini dengan ini adalah 23,5 kilo ohm. Kemudian yang tengah-tengah di sini yang bisa variabel. Jadi ketika misalkan ini saya geser mentok ke kiri, berarti kaki kiri dengan kaki tengah hambatannya 0, sedangkan kaki tengah dengan kaki kanan ini hambatannya adalah maksimum karena dia posisinya di sini. Kemudian kalau saya geser dia akan berubah nilai hambatannya ya, sehingga nanti nilainya ikut berubah. Nah, ini bisa kita
gunakan juga dalam simulasi. Misalkan ini saya buat pembagi tegangan ya, atau voltage variable. Misalkan kalian pengen membuat sebuah variabel tegangan yang bisa berubah-ubah dengan potensiometer. Oke, ini kita pasang di sini. Kemudian ini VR ya, VR saja. Yang tadi yang potensiometer ini 3 kaki. Jadi kalau VR itu hanya diambil kaki tengah sama kaki tepi, salah satu tepinya saja. Kalau potensio dia punya 3 kaki. Nah di sini kalau misalkan kita ukur di sisi outputnya ya, misalkan VR-nya adalah 100 kilo ohm, kita nyalakan, maka ketika posisinya di sini di tengah-tengah, maka hambatnya adalah tegangannya, outputnya adalah setengahnya ya. Kemudian ketika saya ubah di sini ketika posisinya 0%, maka dia turun. Kemudian kita ubah geser naik, maka dia juga akan naik. Jadi seperti prinsipnya seperti voltage divider, ini potensiometer. Kalau variable resistor, dia hanya kaki ini dengan kaki ini saja, salah satu kakinya saja. 2 kaki yang kita ambil di sini. Jadi resistor yang hambatannya kita ubah itu variabel resistor. Kalau ini potensiometer. Ya, ditanyakan lagi, Sultan? Sudah Pak, sudah Pak. Ini sama ini Pak, sudah jadi Pak. Pengen tanya lagi Pak. Yang itu langsung disambungkan dengan tegangan yang dihasilkannya di awal tadi ya Pak. Berarti bukan tegangan yang kayak power supply-nya OP ya. Kan amplifier kan power supply-nya berdiri sendiri tuh Pak. Iya. Nah, itu yang apa? Sensor itu, yang potensiometer itu disambungkan dengan P yang mana ya Pak? P hasil dari rangkaian sebelumnya atau independen kayak amplifier? Untuk VR ya? Iya Pak. Jadi sebenarnya bisa juga misalkan ini semuanya kita ambil satu power supply. Tapi kadang kalau misalkan satu power supply kan kabelnya agak bingung. Jadi rangkaian sirkuitnya nanti agak bingung. Jadi bisa langsung aja. Silakan gunakan di sini ada power supply, ada voltage rail di sini. Setiap ada sebuah tegangan bisa dimasukkan satu voltage rail, nggak masalah. Kalau di sini ya. Tapi kalau kenyataannya kan pastinya kita nggak mungkin satu op-amp, satu power supply atau satu adapter ya. Jadi semuanya harus dirakit dengan kabel, dihubungkan dengan power supply seperti itu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Misalkan nanti di soal dinyatakan misalkan di sini tersedia tegangan satu daya 2 plus minus 12 volt. Berarti kita harus ngakalin, bahkan di sini saya inginnya 9 volt ya di titik ini. Saya bisa menambahkan misalkan dari 12 volt supaya hasilnya di sini 9 volt. Saya bisa tambahkan rangkaian bagi tegangan saja biar gampang. Bahkan di sini saya ganti karena saya pengennya nggak ada tersedianya cuma 12 volt ya. Berarti kita bisa gunakan potensiometer tadi ya. Gunakan potensiometer atau misalkan rangkaian voltage divider. Ini R, ada 2 buah R ya. Ada buah R. Oke, ini saya pengen gunakan 2 buah R. Ini 12 volt, kemudian saya hubungkan dengan ground. Nah, ini saya sambungkan di sini. Nah, kita cari persamaannya ya supaya hasilnya 9 volt. Jadi kan kalau paling enak
ini totalnya bias 9 berarti berapa? Atau 12 ya. Ya ini berarti 9 kilo ohm ya. Ini 3. Ya. Kalau saya ukurkan nanti di sini tegangannya ya 9 volt ya sudah benar. Jadi kalau misalkan seperti ini saya bisa menambahkan. Oke, di sini sama aja sih. Jadi kalau misalkan saya pengennya di sini 9 volt, saya bisa menambahkan sebuah rangkaian voltage divider ya, sehingga hasilnya seperti ini. Atau kalau misalkan ada pilihan apa namanya dioda Zener kemarin. Nah, di sini kita cari apakah ada yang nilainya 9 volt. Adanya 9,1 ya, 9,1 volt adanya. Oke. Seperti ini. Untuk nomor 38 ya, saya kira cukup. Atau ada pertanyaan? Sebelum lanjut ke nomor selanjutnya. Mau tanya, Pak. Ya, silakan Timothy. Rumus buat ngitung power yang hilang di rangkaian Wheatstone pakai rumus apa ya, Pak? Untuk power yang hilang ya. Yang 1,5 2,5 tadi ya, Pak. Oke. Di jembatan Wheatstone di sini sebenarnya I-nya ya, I-nya yang dibatasi ya. Berarti I kalau Wheatstone kita tadi kan ketemu berapa tadi nilainya tadi? Adim tadi ketemu berapa? R maksimumnya? Tadi itu pakai itu, Pak. Pakai rumus P sama dengan V dikali I. Jadi kan P-nya 2,5 mili, terus V-nya tadi saya pakai 2,92. Jadi I maksimumnya itu 0,85 mili ampere. 0,85 mili ampere itu di op M-nya ya? Iya, Pak. Oke. Jadi sebenarnya bisa juga misalkan berarti kita gunakan persamaan. Misalkan di sini kalau mencari daya di Wheatstone ya, berarti kita harus menghitung total current ya, atau total arus yang mengalir di situ kan berarti dari I dari depot supply di sini. Ini kan 9 volt misalkan ini 9 volt. Kemudian ini kita anggap dia ada arus mengalir ke sini, ada ke sini. Kemudian ini juga sama. Nah, yang kita sensor kan di sini ya. Oke. Jadi rangkaiannya itu sebenarnya yang kita hitung adalah I-nya ini, kemudian dari sini dia masuk ke op M-nya. Jadi yang kita hitung itu sebenarnya adalah kalau misalkan ini nggak pakai ini tadi seperti yang rangkaiannya punya Adim tadi kan nggak pakai voltage follower ya. Nah itu nilai R ini harus di bawah apa ya? Arusnya tadi maksimal berapa? Jadi misalkan kita bisa juga menggunakan persamaan P sama dengan V kuadrat per R ya. Jadi VN-nya berapa? Di sini misalkan VN-nya maksimum 4 volt berarti ya. Jadi kita gunakan V kuadrat per R, di mana tadi di mana tadi di sini 2,5 miliwatt ya. Jadi kita bisa gunakan 2,5 miliwatt sama dengan V kuadrat per R, di mana V dari outputnya ini adalah 4 volt, maksimum tadi yang 4 volt, berarti 4 kuadrat dibagi R. R sama dengan, R ini minimum, R minimum sama dengan V kuadrat dibagi daya berapa tadi. Jadi kalau misalkan kita hitung, jadi kalau mau kita hitung misalkan
I-nya, P-nya sama dengan V R ya. Kalau V-nya 4 volt tadi maksimum ya, kemudian P-nya adalah 25 miliwatt dibagi 1000. Samanya adalah R sama dengan V kuadrat per P ya, sama dengan ini Oke, jadi R input di op amp-nya itu minimal adalah 640 ohm. Jadi kalau kita gunakan di sini 10 kilo ohm atau 1 kilo ohm tidak masalah. Jadi power dissipation di sini ini adalah maksimum ya, meski below. Jadi batas maksimumnya 2,5 ya, bukan 25 berarti. Ini berarti 6,4 kilo ya. 6,4 kilo ohm. Tadi saya gunakan 10 kilo ohm masih aman berarti. Seperti itu ya untuk mencari power dissipation-nya di sini. Gitu ya Timothy. Bisa diterima. Bisa, Pak. Oke. Kalau misalkan ditanya ya di bulan, kalau misalkan di sini untuk power dissipation dalam signal conditioning, kita hitung saja arus yang mengalir masuk ke dalam R input di sini berapa. Jadi itu berhubungan dengan R inputnya berapa. Kalau ada batasan power dissipation. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan yang mungkin kesulitan di nomor berapa atau belum pede dengan hasil jawabannya untuk soal nomor berapa silakan dibahas di sini. Pak, maaf Pak, untuk soal nomor 38 ini Pak. Nah, saya ada lihat di buku Curtisnya itu ada contoh soal yang mungkin mirip kayak gini Pak. Cuman saya rasa rangkaiannya kayak lebih simpel gitu Pak. Iya. Nah, itu boleh nggak Pak? Sebenarnya saya dari rangkaian yang di contoh soal itu juga masih kurang paham. Nah, boleh nggak Pak Coba agak dijelaskan? Di-share lagi aja, share mana yang Di ya, saya share nanti saya coba bahas ya. Aduh. Apakah sudah terlihat Pak? Loading, oke. Nah, di sini, nah kalau saya lihat sih soalnya mirip Pak, sama-sama variasinya di resistance. Yeah. Lalu ada di sensor disipasi dayanya itu maksimal ada juga. Nah terus ada dia develop analog signal conditioning yang menyediakan voltasenya antara 5 sampai 5. Nah tapi untuk persamaannya itu tetap menggunakan R gitu Pak. Ya oke. Nah nanti kan dapat persamaan ini. Nah, lalu bentuk rangkaiannya cukup seperti ini, Pak. Oke, di sini menggunakan R ya tadi ya? Iya. Nah, di sini juga saya kurang paham karena R-nya itu nggak dicari dia, Pak. RS-nya nggak dicari ya? Iya. Jadi persamaan itu yang jadi rangkaian. Nomor berapa nih? Ini halaman 109, Pak. Example 25.
halaman 100 109. Oke, sebentar ya, ini saya stop dulu ya. Saya coba share dari yang punya saya aja. Baik, Pak. Saya stop screen berarti ya, Pak. Ya. Oke, jadi di sini oke, oh ya ini bisa juga ya, dia mengatur nilai RS sebagai langsung sebagai di sini RF-nya, R feedback-nya dipasang di dalam rangkaian op-amp-nya ya. Oke, saya share screen. Oke, ini salah satu alternatif jawaban. Jadi RS ini adalah R sensor ya. Jadi R sensor tadi nilainya tadi kan 280 sampai 1060 ohm ya. Oke, jadi di sini nilai sempurna persamaan ini jadi apa namanya? RS-nya itu diletakkan di sini. Ini R sumber ya, R sensor. Kemudian ini juga kemudian di sini set for inputnya adalah 1 volt ya, input 1 volt, sehingga nilai V out di sini adalah sebesar 1 volt dikali RS dibagi 1 kilo ohm. Maka di sini kan volumenya minus 0,01 RS ya, tegangan di sini. Ya, dari sini kemudian oke, di sini kalau ini persamaan jadi V out sama dengan M dikali RS plus V0 ya. Kemudian di sini kan mintanya plus minus 5 volt ya. Kemudian ketika minus 5, maka 280 dikali M plus V0. Ketika plus 5, di sini 1060 M plus V0. Sehingga M-nya ketemu adalah 0,0128. Kemudian V0-nya adalah minus 8,58. Jadi kalau kita gabungkan ya, V out sama dengan 0,0128 RS
minus 8,58. Oke, di sini kemudian gainnya ini adalah 0,0128 RS. Kalau misalkan di sini, berarti outputnya adalah kalau di 0,01 RS, misalnya 128. Kemudian dari sini ini ada outputnya 0, minus, kalau misalkan tadi kita isikan ya, kalau misalkan R-nya adalah 280, kita kalikan 0,001, berarti kan outputnya 28 ya. Nol koma 0,28 volt. Oke, kemudian di sini kita perlu yang namanya ini penguatan ya, sebesar 0,0128 RS dikurangi 8,58 volt di sini. Jadi kita gunakan rangkaian summing amplifier, dan inverting amplifier. Di sini gain-nya adalah 8,58, sedangkan di sini gain-nya adalah 0,0128 RS ya. Jadi kalau di sini kita membuat nilai RS ini sama dengan nilai V-in-nya ya. Jadi kita buat dulu nilainya RS itu sebanding dengan nilai V-in untuk yang rangkaian ini. Kemudian baru nanti outputnya itu kita kalikan ya. Di sini gain kan 10 dibagi 781 sama dengan 0,128 dikali V-in-nya ini dikurangi dengan nilai ini. Ini salah satu caranya bisa seperti ini. Jadi sensor outputnya kita letakkan di air feedback di sini, air feedback dari op-amp. Oke, kalau misalkan saya oret-oret ya. Ya, enggak bingung. Silakan aja kalau misalkan menggunakan sistem yang ini juga bisa sebenarnya. Jadi kalau menggunakan ini, oke, jadi di sini kita gunakan ini kan ini sama dengan R. Oke, jadi di sini adalah ini RI, ini RF ya kalau dalam rangkaian. Jadi ini adalah yang tadi inputnya tadi dari berapa nih tadi variabel sistoli tadi ya. Kemudian di sini outputnya kan di sini berarti karena di sini perbandingan adalah RS dibagi 1 kilo ohm, maka V di sini sama dengan satu di sini karena di setting 1 ya, V in dikali RS dibagi
RI sama dengan 1 dikali RS dibagi dengan 1 kilo atau dengan 1000 sama dengan 0,0, ada minusnya ya ini karena ini inverting amplifier 1 RS. Nah, kemudian dari sini V-out-nya karenanya adalah seperti ini ya. Ini supaya nanti hasilnya kalau misalkan tadi inputannya 280 sama 1060. Oke, kan VR tadi 280 sampai 1060 ya. Kalau kita masukkan R-nya di paling rendah, jadi kita kalikan dengan ini ya, 280 dikali 0,01 berarti sama dengan minus 0,28 ya. Kemudian di maksimumnya sama dengan minus 1,060 ya. Nah, di sini kemudian kita kuatkan lagi. Yang persamaannya 0,0128 RS minus 8,58. Oke, jadi kalau jawaban tadi yang Adim sama saya adalah mengubah hambatan menjadi tegangan itu menggunakan Wheatstone. Di sini untuk mengubah hambatan menjadi tegangan adalah menggunakan non-inverting op-amp ya, di mana sensor dimasukkan ke dalam RS-nya, variabel sensor dimasukkan ke RS. Oke, kemudian tahapannya hampir sama ya, ketika misalkan di sini dapatnya berapa, nah kita masukkan saja di sini, kemudian nanti kita cek ya, kemudian di sini kan ketika ini 0,028 volt dikalikan dengan 0,0128 dikurangi ini, apakah tadi minus 5 volt, apakah sudah benar? Sorry, ini penguatannya bukan ini ya, ini salah. Ini total ya, penguatan totalnya sama dari ini. Kemudian kalau di sini saja berarti kan 10 dibagi 781. Berarti ada gain-nya berapa sehingga nanti hasilnya adalah 5 volt di sini. Ya, saya hitung aja. Berarti gain-nya adalah 10.000 dibagi 781. 12,8 ya gain-nya. Gain-nya di sini, gain ini sama dengan 12,8. Kalau saya kalikan di sini dengan 0,28, sama dengan 3,5. Ini adalah ini 3,5. 8,58 karena tadi di sini negatif ya, jadinya positif, jadi positif ini minus ini outputnya sini positif, kemudian ini positif ya, ini negatif, negatif, kemudian positif output di sini kan 3 plus 3,58 dikurangi 8,58. Ketemunya adalah minus
5 volt ya. Jadi ketika ini voltnya minus 5 volt, ketika yang lainnya adalah positif 5 volt. Oke, silakan terserah mau pakai persamaan seperti ini atau model yang pakai Wheatstone dulu baru ke gainnya di sini, nggak masalah, silakan. Raffi masih ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, RS ini adalah R sensor ya. Jadi kalau tadi R sensornya saya berikan di Wheatstone, kalau ini langsung di op-amp-nya. Kelebihannya apa? Kalau di sini hasilnya linear ya, hasilnya kalau kita gunakan op-amp, non-inverting op-amp ini linear output tegangannya terhadap perubahan hambatan. Tetapi kalau kita gunakan Wheatstone, kemungkinannya tidak linear, tidak selinier kalau kita gunakan op-amp ini. Pak Raffi menjawab dengan menggunakan ini. Iya, Pak. Bisa di-share jawabannya? Sebentar, Pak. Bisa stop dulu. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan Raffi. Apa saya lihat, Pak? Ya, sudah. Nah, ini untuk mencari persamaannya dulu, Pak. Dapat persamaan itu seperti ini. Sebentar. Nah, ini Soalnya putus apa saya saja yang putus iya, Pak, atau maaf, Pak. Gitu. Oke, ini jawabannya mirip dengan yang tadi ya. Iya, Pak. Untuk dari rangkaiannya lebih mirip juga, Pak, sama yang tadi. Tadi kan kalau di sini M-nya itu min 1,7. Nah, jadi untuk yang di sini jadinya besar tegangannya itu nah untuk yang dari apa namanya dari atas ini nilainya itu 2,25 dan tadi kan inputnya juga positif, kalau ini negatif ntar di kan jadi positif, ntar kalau di sini di invert lagi ntar. Nah, jadi kalau saya sih pengerjaan
Raffi hilang maaf, Pak. sinyalnya. Ya. Iya Pak, agak kurang stabil. Saya screen lagi Pak. Ya, silakan. Oh iya, siap Pak. Oke. Nah, jadi kalau pengerjaan itu sebenarnya mirip sama yang tadi, cuman untuk di apa ya? Untuk saya carinya di apa? Pas di vote divider-nya itu 2,25, jadi yang ada nanti ada air sensornya itu amannya itu mungkin gitu sih Pak, kurang lebih. Oh, ini agak putus-putus Raffi. Raffi kelompok berapa? Coba saya ceknya. Grup B Pak. Grup B. Ada yang kelompok lain yang jangan ini seperti ini juga? Selain kelompoknya Raffi, kelompok B? Grup B. Itu yang nomor 30 berapa, Pak? 8. 38. Tadi Selamat mungkin pakai cara seperti ini juga ya, Sultan tadi. Ya. Iya, Pak. Tapi kurang di apa? Simulasinya. Kurang disambung-sambungin ke power supply, Pak. Oke. Sudah dicoba disambungkan? Ini Pak, lagi mau nyoba. Masih bingung-bingung juga ya, buat nganu ke aplikasi. Soalnya masih baru itu, baru nyoba. Jadi masih bingung-bingung gitu. Pak, saya mau nanya juga Pak. Ya. Kalau ini kan tadi patokan saya ngerjain buat persamaan rangkaian ini kan dari contoh soal tadi. Nah di situ kan ini R-nya kan emang nggak diketahui. Nah kalau misalnya saya mau buat di circuit wizard itu saya pasang apa Pak? Pasang VR, pakai VR. Tapi kan kalau VR kan udah ada tuh Pak patokan R-nya itu berapa besar hambatannya? Berarti pakai dua buah VR ya? Ya seperti yang cara saya tadi. Tadi kan ada di situ minimumnya 1.500, maksimum 25.000 kilo ohm ya. Jadi dipasang R yang terkecil 1.500, kemudian VR-nya sisanya tadi 25.000 dikurangi 1.500, 3,5 kilo ohm tadi. Bisa diganti seperti itu dalam simulasi. Oke Pak.
Ini di outputnya, kamu setting berapa volt di sisi inputnya? 1 volt atau minus 1 volt? Yang di mana Pak? Yang di sini? Ya. Minus 1 volt Pak. Minus 1 volt. Oke, berarti di outputnya di sini persamaannya jadi bagaimana? Yang waktu di Jadi, outputnya Pak? Iya, sama dengan yang tadi berarti ya, 0,001. 7. Baru ditambah 2,25. Oke. Ke atas lagi. Oh iya. Ini ada 10 kilo ohm. Kemudian ini berapa tengah-tengah di sini antara R dengan op amp kedua itu berapa? 58, sebentar Pak. Agak berat dulu. Dari mana dapat persamaannya? Nah, ini sama kayak yang tadi sebenarnya Pak, yang kayak di contoh soal tadi. Itu sebentar Pak. Nah, ini kan dia 781. Nah, saya cari besar hambatan yang supaya tegangan yang jalur lewat di sini tuh nilainya kalau di ini berarti 0,0017. Nah, saya hitung dapat hambatannya itu yang bisa dipakai itu 58,1. Saya lupa ini. Kayaknya 58,92 kilo ohm. Sebenarnya kan supaya hasil outputnya di sini tadi ya sama dengan persamaanmu tadi ya. Di sini kan gainnya adalah minus 1,7 kali 10 pangkat minus 4 ya. Iya Pak. Nah itu berarti misalkan di sini outputnya adalah 0,01 supaya di sisi keluarannya itu hasilnya minus 2, itu berapa gainnya gitu ya sebenarnya. Kemudian di sini, kamu sini atasnya berapa titik? Kalau titik saya, atas, ya. Titik atas ini berapa titik? Yang ya. 2,25. VO-nya 2,25. Jadi bersama adalah misalnya plus 2,25. Ya, gimana, Raffi? Insya Allah saya sudah jelas Pak kalau untuk. Ya, buat teman-teman yang lainnya, kalau menggunakan metode ini, apakah masih bingung atau sudah cukup jelas? Lebih simpel, cuma ini harus perlu pemahaman yang bagaimana dapatnya kok 58, seterusnya dan sebagainya. Saya Pak, saya masih paham untuk rangkaian-rangkaian yang resistor yang 58. Untuk mencari nilai R-nya di situ ya? Iya Pak, masih. Oke, saya stop share dulu ya yang punyanya Raffi ya. Ya, izin stop share ya Pak. Ya. Ini sudah kelihatan ya share screen saya ya? Sudah. Oke, jadi di sini kelompok B ya menggunakan persamaan ini. Ini sesuai dengan yang ya memang contoh awalnya di contoh soal ya. Kita menghitung dulu persamaan ketika V minimum itu outputnya berapa. Ini kan persamaannya V out sama dengan MR plus V0.
ini adalah persamaan baku ya dalam menghitung berapa gainnya, kemudian V out, V0-nya berapa, kita bisa gunakan seperti ini. Oke, kemudian di sini ketemunya adalah gainnya adalah minus 1,7 dikali 10,4 R ya. Di sini masih dalam bentuk R. Kemudian V out-nya atau V0-nya adalah 2,25 volt di situ. Kemudian di sini P max-nya sama dengan 2,5 miliwatt ya, berarti I kuadrat R. Di sini kita sudah jaga maksimal adalah 1,29 miliampere. Oke. Kemudian dari sini ke desain sirkuitnya ya, bagaimana menghitung yang tengah tadi masih bingung mungkin. Oke, di sini kenapa kok jadi seperti ini ya? Sebenarnya di sini diinginkannya kalau akan menggunakan persamaan ini Oke. Jadi kalau dari buku tadi, jadi diinginkan output di sini itu, ini biar gampang dalam menghitung ya. Jadi biar gampang dalam menghitung, di sini gunakan titik input untuk ini bisa 1 atau minus 1. Jadi gunakan di sini adalah titik V-in di sini adalah minus 1 atau 1 volt ya. Jadi kalau misalkan rangkaian ini nggak masalah, terserah sama aja mau dikasih kalau misalkan nanti. Kalau misalkan di sini kan menggunakan 1 buah power supply saja plus minus 15 volt, maka di sini bisa kita gunakan. Kalau Raffi tadi menggunakan di sini minus 15 volt, kemudian dengan persamaan ini sehingga di titik ini ketemu adalah minus 1 volt. Kemudian berarti di titik ini samaan V out sama dengan R, ini misalkan saya kasih RS ya, RS dibagi 10 ohm ya, 1000 dikali minus 1. Karena di sini ada minus juga ya, ini adalah minus, jadinya sama dengan positif, sama dengan RS per 1000 di titik ini ya. Oke, kemudian dilanjut di sini tadi karena persamaannya adalah persamaannya tadi ini adalah minus 1,7 kali 10 pangkat 4. Saya tulis lagi di sini ya. Di sini adalah RS sensor dibagi dengan 1000 ya outputnya. Kemudian tadi minus 1,7 kali 10 pangkat 4. Ini M-nya, gain-nya, kemudian plus V0-nya adalah 2,25. Nah, ini V0 ini
ini kita berikan di titik ini. 2,25 ya. Oke. Tapi Raffi di sini dijadikan minus ya di sini ya. Raffi. Iya, Pak. Kamu Iya, jadikan minus di sini, minus 2,25 ya. Iya. Kenapa? Soalnya kan nanti sebenarnya di V-out-nya itu hasilnya positif kan, Pak. Nah, jadi kan kalau soalnya kan ini juga inverter. Nah, jadi pada saat nanti dia di V-out-nya kan jadinya positif. Kalau di persamaan kan 2,25 nilainya positif. Oke. Oke, karena di sini kamu sudah pakai di sini negatif, positif. Soalnya mungkin kalau di sini di awalnya dia positif ini negatif, nggak perlu kamu kasih tegangan di sini negatif, jadi sama dengan yang awalnya harusnya ya. Itu mungkin ya. Gimana, Pak? Kalau di awal tadi ini kamu tetap pakai tegangan positif, ini kan jadi negatif di sini ya. Ini negatif, kemudian ini nggak perlu, ini kita tetap pakai positif, nggak masalah. Bisa seperti itu. Sama dengan persamaan aslinya harusnya. Tapi nanti di sininya berarti bukan inverting, Pak? Ya, di mana? Di op-amp terakhirnya ini? Tetap positif, karena di sini kan ini kan inverting adder. Ini kalau ini hasilnya kita hitung dulu saja ya. Ketika misalkan di sini oke, kita hitung dulu gainnya dulu ya. Di sini adalah gainnya 1,7 kali 10 pangkat minus 4. Di mana minus 4-nya di sini sudah ada di sini ya. Ini 1000. 1000 berarti di sini 10 pangkat minus 3-nya hilang, berarti kurang 17 kali di sini sebenarnya. Berarti kalau misalkan di sini 10 ini bukan 17 kilo ohm. Raffi dapat dari mana coba Raffi? Iya, Pak. 58 atau berapa ini? 58, Pak. Dari mana? Saya buat kan di sini kan voltnya itu min 0,01. Nah, untuk dapetin ininya nilai resistansinya kan hasilnya sebenarnya di awal kan persamaannya itu min 1,7. Nah, jadi saya untuk nyari hambatan ini 1/1,7, Pak. Dapatnya 58,92. Sepuluh per 1,7. Iya, Pak. Dibagi 1,7. Oke, coba kita hitung ya. Ini kan benar, tapi ini ada kalau satu karena di sini sudah ada ininya ya. 10 dibagi 0,17. Kalau saya hitung, ketika misalkan di sini tadi RS-nya minimum adalah 1,5 kilo ohm ya, 1,5 kilo ohm berarti 1.500 dibagi 1000
ketemunya 1,5 ya. Di sini 1,5 minus plus ya. 1,5 volt. Kemudian di outputnya berapa? Kalau di sini adalah minus 2,25 ya. Oke. Kita hitung berarti ini 10 dibagi 58,8. Oke. Dikali dengan 1,5 dikurangi ya. Di sini masih ada, ini kan 1,5 ya, 1,5. Berarti kalau di sini minus 10 dibagi 58,82, 10 dibagi 58,82 dikali 1,5 dikurangi 2,25. Oke, jawabannya sama dengan minus 2. Minus 2. Oke, ya. Sudah benar saya kira di sini. Ketika misalkan di sini outputnya di 25 kilo ohm, berarti kan 25 dibagi 1000 sama dengan 25 volt ya. Saya coba masukkan di sini, berarti kan 10 dibagi 58,82. Oke. Dikali dengan 25 dikurangi 2,25 sama dengan 2. Oke. Jadi untuk mencari ini berapa adalah, ini kan tadi persamanya adalah masih sisanya berapa ya. Oke, di sini sudah, gain di sini sudah 10 kali ya, 1000 kali di sini karena di sini menggunakan RS 1 kilo. Berarti di sini 1000 kali sudah di sini. Kalau ini kan gainnya sudah kepotong 1/1000 di sini ya. Ini 1/1000 berarti masih ada minus 1,7 dikali 10 pangkat minus 1 ya. Berarti gainnya jadi 0,17. Oke.
dapatnya 58,82 adalah 10 dibagi 0,17 ya. Ketemu 58,82. Oke. Jadi limitnya di sini. Jadi ketika misalkan di sini pakainya 1 kilo ya, pakainya 1 kilo, maka dia sudah mengurangi di sini 1/1000. Jadi sisanya adalah penguatannya kurang tadi 1,7 kali 10 pangkat minus 1 atau 0,17 di sini. Kemudian berarti ini untuk mencari gainnya berapa ya, 10 kilo dibagi dengan 0,17 ketemunya 58,82 kalau pakai cara ini ya. Kemudian yang atas ini sesuai dengan kita hitung sesuai dengan persamaan tadi. Dengan persamaan yang di awal, di sini kan persamaannya adalah VO sama dengan 1,7 kali 10 pangkat minus 4 R plus 2,25. Nah, bisa seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Pak, berarti yang 58,8 itu pakai gain ya Pak ya? Iya, dari gain. Dari sisa gainnya berapa? Jadi sebenarnya kan totalnya adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 4. Di sini gainnya berapa? Yang op-amp pertama ya, op-amp pertama adalah gainnya adalah kita anggapnya 1/1000 ya di sini ya. Ini kan R dibagi 1000, berarti 1/1000. Kemudian gain yang kedua adalah sisanya berapa? Ini kita kurangi, kita bagi berapa? Oke, seperti itu. Jadi bisa juga misalkan di sini pakainya di sini nggak sekilo tapi 10 kilo ya di sini, 10 kilo di sini, berarti di sini nanti jadinya 10 kilo dibagi dengan 1,7 berarti 5,8 kilo. Seperti itu untuk gainnya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk yang soal nomor 38? Atau mau kita lanjutkan ke soal yang lainnya? Atau sudah cukup belas yang lainnya? Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Sudah siap ujian? Kalau misalkan suruh desain lagi. Waduh, Pak. Oke, silakan. Yang soal nomor lainnya, silakan. Edgar mungkin bisa mencoba soal yang lainnya. Untuk soal yang lainnya seperti nomor 39, Pak. Oke, silakan nomor 39 kalau mencoba. Sebentar, Pak. Saya coba cari datanya dulu, Pak. Oke, nomor 39 ini lebih mudah ya. Iya, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Sebentar, Pak. Mute-nya saya lupa lepas ternyata.
Nah, ini dari kami kelompok grup D seperti ini Pak pengerjaannya. Jadi kami seperti cara biasa mencari M, kemudian input kepada VOUT-nya, kepada VD-nya, dan kemudian kami mencari kepada VOUT-nya sehingga hasilnya seperti ini Pak. Pakai rumus-rumus yang sudah ada di default Pak. Jadi ini V-in ya ketika 50 PSI dikalikan 100 mV ya. 5 volt, kemudian biasnya 150 PSI dikali 100 mV sama 15 volt. Kemudian nah ini mengubah dari 0 sampai 2,5 ya dari tegangan itu ya. Ya Pak, benar sekali. Kemudian V0-nya ketemunya berapa? Gain-nya berapa? Gain-nya ketemunya 0,25 ya. Gain-nya ketemu 0,25. Oh ya Pak. V0-nya minus 1,25 volt. Kemudian lanjut rangkaiannya bagaimana? Rangkaiannya seperti ini Pak. Nah, V-in-nya di titik mana ini? V-in-nya di titik ground Pak. Yang bawah atau yang atas? Di kiri atas Pak, di kiri atas. Sebelah kiri atas Pak. Kamu tunjukkan pakai kursormu bisa coba. Ini kursor saya terlihat enggak Pak? Enggak. Kayak kelihatan. Ini tidak terlihat Pak. Kelihatan. Oh, iya Pak, di kiri atas ini Pak. Itu V-in-mu? Iya Pak. Kenapa harus pakai, kita ada 200, ada 100. Halo? Ya Pak. Ya Pak, halo Pak. Kenapa tidak langsung dimasukkan ke dalam inputnya apa namanya dari op-amp? Untuk yang ini kenapa nggak langsung dimasukin op-amp? Karena saya ini Pak, saya apa namanya masih bingung Pak soal rangkaiannya. Jadi saya tanya-tanya dulu Pak, sama browsing-browsing dulu. Jadi saya lihat pas di internet itu kebetulan sama kayak soalnya modelnya mirip Pak, cuman angkanya beda. Jadi saya ngikutin itu Pak rangkaiannya. Kami dari kelompok T. V-in-nya itu di titik bawah ya. Yang bawah itu V-in-nya di bawah harusnya. Itu V-in itu menggunakan voltage follower ya. Oh, di bawah ya Pak jadi. Ya. Seharusnya di ground bawah Pak. Ya di input yang plusmu itu coba. Ini kan tadi persamaanmu gain-nya berapa tadi? 0,25 ya? Iya Pak, 0,25. 0,25 minus 1,25 ya? Ya Pak. Jadi di sini yang atas itu adalah untuk menghasilkan nilai tegangan 1,5 V0 ya, V0 itu yang atas. Oke. Edgar grup berapa? Saya grup D Pak. Grup D. Kami grup D Pak. Oke, saya coba dulu aja silakan. Saya dari screen saya aja ya. Oh iya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak.
UD. Oke, ya. Oke, beberapa sudah bisa membuat rangkaian ya, tapi masih ada beberapa yang masih bingung fungsinya bagaimana, berapa salah. Oke, di sini tadi ketemunya adalah persamaannya gainnya 0,25 Vin minus 1,25 ya. Oke, jadi di sini yang pertama di sini rangkaiannya adalah ini masuk ke positif, berarti ini negatif, berarti nanti jadinya pengurangan ya, jadi differential amplifier. Oke, di sini harusnya keluarannya adalah 1,25. Kalau kita hitung berarti 100 dibagi 300 kali 15. Benar ya? Sepertiga kali 5. Ini berapa Edgar? 100 atau 10 atau? Yang di sisi mana, Pak? Yang ini? Yang itu 100 ohm, Pak. 100 ohm, 100 dibagi 3. Oke, di sini dia menggunakan VM-5 ya. Jadi di sini gainnya adalah 0,25, 2,5 dibagi 10 ya. Jadinya 0,25 sama ini juga 10 dibagi 2,5, gainnya juga 0,25, sehingga nanti persamaan akhirnya adalah persamaan yang akhirnya itu yang ya, Pak, yang V out 0,25 ya, V in ya. min. Jadi kalau kita gunakan modelnya seperti ini, kalau tadi kan kalau yang soal-soal yang kita bahas nomor 38 tadi, dia pakainya yang ini ya. Pakai yang persamaan ini karena dia menggunakan inverting adder ya, atau summing amplifier. Kalau di sini ini kan diferensial, persamaan diferensial. Jadi karena di sini ada inputnya masuk ke yang negatif, kemudian juga input masuk ke positif, pakainya persamaan ini. Oke, jadi nilainya ini adalah yang ini menghasilkan minus 5 volt ya. Sorry. Di sini kalau ini kan ketemunya ada 5, ini 5 volt, kemudian di sini juga ketemu 5. Kemudian di sini ketemunya adalah V-in. V-in-nya di situ tadi sesuai dengan tadi kan 15 volt ya, 5 sampai 15 volt ya, 5 sampai 15 volt. Kemudian diinginkan tadi outputnya 0 sampai apa tadi? 2,5 ya. Jadi di sini yang awal di sini maka nilai outputnya adalah 2,5. Kita hitung dengan ini berarti
5 dikali 5 dikurangi 5 dikali 0,25. Ini kalau misalkan yang paling rendah ya. Jadi 0 kali 0,25 sama dengan 0. Ketika di tegangan tertinggi adalah 15, berarti 15 dikurangi 5 dikali 0,25 sama dengan, jadi 10 kali 2,5, jadi ketemunya adalah 2,5 volt. Oke. Ya. Sudah benar samanya seperti ini. Jadi inputnya kita V-in-nya di sini ya. Baik Pak. V-in dari sensornya. Kemudian ini voltage follower, ini voltage follower. Kemudian outputnya ini di sini V-out. Oke, ada pertanyaan mengenai nomor ini? Pak, permisi Pak, mau tanya lagi Pak. Mm-hmm. Tadi kan saya sudah mencoba ke circuit wizard ya Pak. Terus untuk ini yang di bagian atasnya, yang untuk mendapatkan 5 volt di bagian atas, itu ketika kan syaratnya kan agar syarat untuk power supply pada OP amplifiernya kan harus paling nggak lebih dari outputnya kan Pak. Ketika saya masukkan nah ini output yang mana dulu Pak? Output totalnya atau output setelah melewati amplifier yang itu Pak? Yang awalnya kan ada 2 OP amplifier tuh atau 3. Nah itu output yang dimaksud adalah output ketika yang telah pokoknya yang paling akhir atau yang OP amplifier yang pertama Pak? Biar gampang nanti kedua-duanya mana yang paling tinggi itu di atasnya itu saja, di antara maksimumnya berapa. Jadi nanti jadi aman, jadi sama semuanya, tetapi pilih yang di atas semua paling tinggi berapa ya. Baik Pak. Soalnya saya masukkan nilai 6 sama 9 itu beda Pak. Kalau misalnya saya masukkan power supply-nya 9 sambil 9 baru nemunya 5. Kalau 6 nemunya 4,11 atau 4, berapa gitu. Ya, kalau masih terlalu dekat dengan nilai out, biasanya masih agak error ya. Jadi dia seperti kayak ada nggak bisa, powernya masih kurang angkat. Jadi istilahnya arusnya itu masih belum belum cukup untuk mengedrive sinyal output menjadi full 5 volt. Tapi kalau misalkan dia di 9 volt atau lebih, jadi biasanya untuk power supply itu ada kuncinya itu biasanya ditambahi 4 sampai 5 volt di atasnya input outputnya. Seperti itu. Jadi kalau tadi outputnya 5 volt, berarti minimal ya 9 volt atau 10 volt itu baru aman ya. Gitu ya Sultan ya. Baik Pak, baik Pak. Oke, ya. Berarti di sini yang saya kira untuk persamaannya sudah mengerti. PR-nya nanti silakan yang dikerjakan ini dipindahkan ke circuit wizard semuanya ya. Jadi rangkaiannya sudah didesain. Saya minta dibuat ke circuit wizard ya. Nanti kita akan coba biar lebih memahami lagi bagaimana fenomenanya. Jadi silakan dibuat di circuit wizard semuanya. Kalau kemarin hanya soal nomor 38, berarti 3 soal yang lainnya yang sudah dikerjakan itu dipindahkan ke circuit wizard. Nanti kita bahas apabila ada kekurangan atau masih bingung, kita bahas hari Selasa minggu depan ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo? Sepertinya cukup Pak. Iya Pak, sudah banyak Pak. Ya, jadi silakan nanti dicoba lagi ya. Coba diaplikasikan di circuit wizard untuk ngecek jawabannya rangkaiannya benar apa tidaknya ya. Yang kuncinya tadi kalau misalkan input
itu bisa menggunakan, saya ulang lagi untuk sirkuit wizard-nya. Jadi kalau misalkan nanti mensimulasikan input berupa hambatan, bisa menggunakan VR ya. VR ini dengan misalkan kalau ada plus minusnya berapa ya, ada minimumnya 1,5 kilo, kemudian totalnya berapa, kita bisa padukan dua buah R ya, R tetap dan R ini. Ini nggak bisa kita atur maksimum, nggak bisa, tapi ya berarti untuk mengatasinya kita bisa gunakan dua buah rangkaian seperti ini ya, untuk berupa input hambatan. Kemudian kalau berupa tegangan, kalian bisa gunakan di sini ada power supply ya, di sini kan ada input voltage yang bisa diatur-atur ya, tegangannya berapa. Kemudian ya itu aja mungkin. Silakan dicoba dibuat sirkuit wizard-nya, jadi biar benar-benar mengerti ya kenapa misalkan bisa tegangannya bisa dicek nanti di outputnya di sini berapa, di sini berapa, jadi rangkaiannya berapa belum bisa kita cek. Oke, saya kira untuk hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan hari Selasa. Kita bahas lagi simulasinya. Mungkin cukup nanti waktunya kita bahas juga untuk simulasi di MATLAB. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.